Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa video ini dibuat untuk tugas mingguan mata kuliah teknik produksi film. Oke, bakal kita bahas satu persatu. Di sini dokumenter ekspositori, jenis film dokumenter yang lebih menekankan pada narasi dan argumentasi logis. Narasi ini menjadi penting tentunya untuk menjelaskan adegan yang ada di film tersebut. Nah, film dokumenter ekspositori adalah jenis film dokumenter yang memanfaatkan informasi logis yang disajikan melalui teks atau suara, sementara gambar atau visual hanya berfungsi sebagai pendukung. Nah, dalam film ini juga gambar atau visual tidak memiliki kesan terhadap cerita yang dikisahkan, namun hanya menunjukkan sesuatu yang tidak langsung terkait dengan cerita tersebut. Di sini contoh film dokumenter ekspositori yang terkenal adalah The Spanish Arts yang dibuat oleh Joris Ivans. Dokumenter observasional, film dokumenter observasional adalah tipe yang menekankan pada keterlibatan subjek secara langsung pada kehidupan sehari-hari. Dokumenter observasional ini juga tidak menggunakan narasi, tidak menggunakan sound effect dan musik, dan juga alur ceritanya yang tidak jelas. Lalu ada dokumenter partisipatoris. Nah, dokumenter ini adalah kebalikan dari tipe dokumenter observasional, karena pada dokumenter observasional dilarang muncul dalam frame film, sedangkan untuk tipe dokumenter partisipatoris, filmmaker sering menampakkan diri di dalam frame dan juga melibatkan kru secara langsung dengan subjek atau narasumber yang diwawancarai. Nah, poin utama pada tipe dokumenter partisipatoris adalah wawancara secara langsung dengan subjek, sehingga filmmaker bisa mendapatkan informasi, komentar-komentar dan respon secara langsung dari narasumbernya. Lalu di sini juga ada dokumenter observasional partisipatoris. Nah, film dokumenter ini adalah jenis film dokumenter yang menggabungkan teknik keduanya antara observasional dan partisipatoris. Dalam proses pembuatan film ini, pembuat film berperan sebagai antropologi yang hidup di antara suatu kelompok sosial dalam jangka waktu tertentu dan kemudian berpartisipasi dalam kehidupan kelompok sosial itu. Film dokumenter yang menggabungkan kehidupan masyarakat, kebudayaan, dan hubungan antar individu. Lalu ada pendidikan, film dokumenter pendidikan ya, yang menggambarkan sistem pendidikan guru, siswa, dan pembelajaran. Artinya lingkungan di dalam pendidikan, di dalam ruang lingkup pendidikan ini didokumentasikan melalui bentuk film dokumenter. Sini ada tema-tema film dokumenter nih. Ada dokumenter litik. Nah, film dokumenter ini yang menggambarkan peristiwa politik seperti pemilihan. Kasusnya kemarin di film Dirty Vote. Lalu peristiwa politis dan peristiwa internasional. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan politik itu bakal didokumentasikan dalam bentuk film. Itu yang dinamakan film dokumenter litik. Nah, sejarah film dokumenter yang yaitu ini yang menggambarkan suatu sejarah peristiwa kisah yang terjadi di masa lampau. Contohnya ada film G30 SPKI yang sangat terkenal ya, mungkin itu difilmkan. Lalu ada masa era Orde Baru yang besar-besaran yang terjadi di Indonesia pada pemerintahan rezim Soeharto, itu digambarkan, diarsipkan melalui film-film dokumenter sejarah nih. Alam, lalu ada alam. Film dokumenter yang menggambarkan alam, lingkungan, dan kehidupan. Mungkin kebanyakan film dokumenter ini dibuat untuk suatu tujuan propaganda, artinya ada keresahan-keresahan masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat yang terjadi di lingkungan masyarakat ini yang sangat mencemari lingkungan. Contohnya misalkan ada pabrik industri, pendirian geotermal, segala macam. Ini yang meresahkan masyarakat sehingga diangkat dalam isu film lingkungan alam nih, global warming dan lain-lain. Pokoknya banyaklah, bisa teman-teman lihat di Google atau cek gitu tuh. Di sini juga ada film ekonomi. Ini film dokumenter yang menggambarkan industri, bisnis, dan ekonomi serta dampaknya terhadap masyarakat. Ini juga sama propaganda, kebanyakan yang biasa kita tontonkan terkait apa sih yang terjadi dalam industri film, misalkan di 5 to 0 nih, di era sekarang yang serba percepatan, serba digital. Artinya apa dampak terhadap masyarakat? Apakah dampak buruk? Apakah dampak positif ataukah dampak negatif? Nah, itu. Lalu juga ada biografi film dokumenter yang menggambarkan individu serta kisah-kisah yang menarik. Ini lebih ya sih biasanya jadi kisah-kisah inspirasi, seperti kisah inspirasi Buya Hamka, terus Tan Malaka, Sohoki, dan lain, dan bentuknya tokoh-tokoh pahlawan nasional lah yang disajikan dalam bentuk visual film dokumenter gitu tuh. Lalu kita ambil dari kelompok 4 ini ya. Kelompok 4 ini sangat menarik. Mereka resensi filmnya judulnya nih Interstellar. Nah, ini itu merupakan film yang menceritakan kisah astronot yang berusaha mencari planet pengganti untuk bumi yang sudah tidak bisa ditinggali karena ada badai debu di planetnya, karena lapisan atmosfer bumi yang semakin hari semakin rusak. Nah, ini sangat menarik ya, karena film ini
sangat menggiring isu opini bahwasannya bumi ini sudah tua untuk ditinggali para manusia gitu. Bumi ini sudah banyak pencemaran lingkungan gitu, sangat sudah tidak alami lah bumi ini, banyak campur tangan orang-orang ya gitulah yang ingin mengambil keuntungan semata gitu. Dan sangat menarik karena Elon Musk ini juga sedang mengupayakan, sedang penelitian katanya sih di Mars, bahwasannya mungkin di 2045 mendatang atau tahun-tahun mendatang gitu, bukan tidak mungkin manusia bisa meninggalkan planet bumi selain planet lain selain bumi gitu tuh. Karena saat ini yang sudah beritanya heboh di mana-mana yaitu terkait perpindahan manusia ke planet Mars. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.